Yep. Guys, this day 17 ya, and then at the beginning I will show you the band descriptors first. This is the public version. Public version, it means that this band descriptor is what is it? Is for reference for public. Yeah. Actually, the examiner they have they own band descriptors that more details. Okay, guys, I want you to um read this first. Read this first, yeah. Band 9, sorry, not band this one. This is 5, yeah. 5, 6, and 7. So read all the parts. Fluency and coherence. It means kelancaran. Nggak ada filler. Filler like this one. Yang panjang. Itu namanya filler. Bisa mengurangi nilai ya. Kemudian lexical resource. It's always almost the same with writing ya. Lexical resource, it means how many vocabularies that you have. Then grammatical range, the same with writing. And then also pronunciation, intonasi gitu. Oke, silakan baca dulu ya teman-teman ya. Five, uh, 5, 6, and 7. Ya. Oke. Uh, you have you have read, right? All of them, guys. So I have put the underline here. Fluency. Fluency, it means you have less filler.
Filler is different with, for example, you are thinking. Kalau kita mikir ya, ada ada short pause, it seem natural. Tetapi kalau itu adalah long pause Bisa Kak, yang operator yang lama. terlalu lama, Bisa, tapi teman ya, software-nya harus terlalu yang lain. lama, Yang lebih. kemudian itu terlihat banget ya, dan terlalu sering, maka akan berpengaruh pada nilai coherence and fluency and coherence gitu. Otomatis kalau fluensinya terganggu, maka coherence-nya pun juga ikut terganggu, teman-teman. Gitu. Oke. Nah, biasanya kalau nilai 6 itu yang muncul apa? Repetition, diulang, diulang gitu. Terjadi self correction ya. Self correction. Nggak apa-apa. Itu masih dapat skor 6. Oke. Yang penting teman-teman sadar dengan kesalahan dan you correct it. It's okay. Oke. Nah, nilai 6,5, nilai kita untuk empat kriteria ini bobotnya sama. Masing-masing kriteria um, comprise of 25%. So, it's all the same. Jadi kalau misalkan nih, ya kita bagus di sini, di fluency-nya bagus. Fluency itu kalau misalkan nilai 6,5 berarti eh, nilai band 6 itu sudah terlampaui, dan setengah dari nilai 7 ini juga sudah terlampaui. Berarti nilainya 6,5 kayak gitu ya. Oke, jadi 6,7 itu nggak ada misalkan ya. Jadi nilai nilai IELTS itu kayak gitu kan. 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5 dan seterusnya. Kayak gitu. Oke, jadi ini harus latihan teman-teman, fluency and coherence. Latihannya gimana? Nah, latihannya misalkan nih ya, di sini kan ada yang hadir nih, yang hadir misalkan malam ini yang hadir adalah 6 orang ya. Ada 6 member yang hadir. Nah, teman-teman saling kontak. Ayo kita buat appointment nih ya at the weekend, perhaps at the weekends. For example, let's say after maghrib ya, oh it's around 7 lah seperti ini. At around 7, let's meet together. Kemudian bagi tugas. Bagi tugas gini misalkan nih ya, ada satu orang itu nanti bagian ngecek fluency, satu orang ya. Kemudian ada satu orang lagi bagian lexical resource. One person in charge of grammatical range and accuracy. Satunya in charge of pronunciation. Kemudian ada satu orang yang diinterview. Berarti dia sebagai test takersnya. Ya, sebagai test taker. Kemudian satu orang sebagai penanya, berarti sebagai examinernya. Nah, seru kan? Jadi teman-teman ngomong di hadapan 5 orang langsung, itu bisa mengurangi stres, ya, bisa mengurangi nervous, belajar mengurangi nervous gitu ya. Karena ketika tes itu luar biasa teman-teman, stresnya, nervousnya kayak gitu. Nanti gantian, nanti gantian. Misalkan nih yang tadi megang fluency ya, you are in charge of fluency and coherence, move to lexical resource. Kemudian yang diinterview tadi ya, test takernya mungkin pindah ke poin fluency and coherence. Jadi bergantian teman-teman. Nanti dikasih feedback. Okay, your fluency I think is good, but sometimes you have long pause gitu. Jadi kasih komentar ke temannya. Boleh pakai bahasa Indonesia. Kayak gitu. Ya, coba lakukan itu teman-teman. Saya dulu menjelang hari tes, saya sering melakukan itu sama teman-teman saya. Jadi eh, apa ini bisa latihan ya. Kemudian ada yang memberikan feedback kayak gitu ya. Jadi saya diusahakan coba teman-teman seperti itu. Atau mungkin kalau hanya 3 orang saja nggak apa-apa. Paling nggak kan 3 orang, satu satu orang misalkan nih, satu orang in charge of sebagai examinernya dan sekaligus memegang poin fluency lexical resource. Satu orang lagi itu ngecek bagian grammatical range sama pronunciation kayak gitu. Nah itu cara yang baik ya teman-teman, how to what is it how to develop your ideas, karena pertanyaannya tuh a wide variety of topics gitu. Kalau teman-teman melakukan ini tadi, cara saya tadi, strategi yang saya sarankan tadi, ini bagus. Nah dulu saya ketika menggunakan di strategi, setiap orang itu punya pertanyaan sendiri. Jadi nggak boleh di-share dulu, pertanyaannya rahasia.
Jadi teman yang dapat itu, mereka juga impromptu, without any preparation for specific topics. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita ke bagian lexical resource ya, teman-teman. Di sini ada collocation. Collocation itu berarti words that goes together and then it is natural English, bukan bahasa Indonesia yang diinggriskan. Nah, ini cara cara memperolehnya gimana? Cara memperoleh collocation biar kita tuh refleks ya. So, you have to read a lot, you have to listen a lot. Itu kuncinya. Jadi biar bisa menggunakan collocation dengan baik. Oke. Nah, saya mau menunjukkan eh di sini ya. Jadi nilai 7 itu ada flexibility untuk vocabulary. Teman-teman masih ingat nggak ketika reading ya? Kita kan pernah reading, kemudian ada pembahasan soal yang berkaitan dengan paraphrase. Paraphrase yang level yang kedua. Misalkan nih ya, omitted. Sorry ya, di omit ya, omitted sama eh sorry, emit ya, emit sama emission. Nah, emitted itu kan kata kerja, emission itu kata bendanya. Nah, inilah flexibility gitu. Misalkan kita ngomong adjective ya, beautiful, kecantikan, beauty. Kemudian orangnya beautician. Nah, kita bisa menggunakan itu, kita bisa fleksibel. It is based on the context. Kita bisa menggunakan ragam vocabulary itu. Nah, oke, berarti nilainya bisa di sini, teman-teman. Oke. Nah, nilai 6 sendiri itu has wide enough vocabulary to discuss topics at length and make meaning clear in spite of inappropriacies. Inappropriacies itu kita mencoba gini. Kita mencoba untuk menggunakan kosakata yang kita ingat, tapi kita nggak tahu bagaimana how to use it. Kita asal gunakan gitu aja. Ya udah nggak apa-apa, digunakan seperti itu ya. Tapi jangan banyak-banyak teman-teman. Nanti kalau misalkan kalau banyak-banyak itu akhirnya jatuhnya ke sini, oke? Malah mau ganggu comprehension problem gitu. Jadi kalau misalkan mau menggunakan kosakata yang advance, diusahakan tahu bagaimana penggunaannya. Oleh karena itu, ketika teman-teman belajar academic word list, itu kan I suggest you not only understand the meaning, tetapi you should understand how to use the vocabulary in the sentences, gitu kan ya. Jadi biar teman-teman tahu penggunaannya, gitu. Ini seputar seputar vocabulary ya. Jadi semakin banyak kosakata yang teman-teman miliki, maka nilainya semakin besar gitu. Memiliki itu bukan hanya dihafal ya teman-teman, tapi kita bisa menggunakannya dengan benar gitu. Oke, jadi intinya sama dengan writing ya, lexical resource, it deals with vocabulary. Kemudian grammatical range and accuracy. Nah, ini juga ada point comprehension problem. Rarely cause comprehension problem itu masih dapat nilai 6. Rarely itu berarti kan jarang kan ya. Ada apa ini comprehension problem, tapi jarang. Masih nilainya masih dapat 6. Tapi kalau cause some comprehension problem ini berarti ya muncul ya, muncul sering muncul gitu. Maksudnya beberapa sama terusnya some ya, beberapa gitu. Berarti kan sering muncul. Nah, ini nilainya 5. Hati-hati ya, teman-teman ya. Jadi usahakan bisa menggunakan grammar dengan baik dan benar. Kemudian kita naik nih di angka 7 ya, band score 7. Itu masih ada grammatical mistakes yang muncul, tapi ya semakin jarang ya. Oke, semakin jarang di sini. Ini kemudian sampai atas pun itu ada juga kata-kata occasional inappropriacy sama systematic errors, non systematic errors. Jadi masih ada error sebenarnya 8 itu. Ya sama halnya gini teman-teman. Sama halnya dengan kita yang asli orang Indonesia, kadang ada kesalahan di EYD. Oke. Nah, sama kayak gitu. Meskipun bule, kadang mereka juga kurang tepat EYD-nya gitu. Makanya sampai di angka 8 pun itu sebenarnya juga masih ada inappropriacies tapi very occasional, sangat jarang. Ada tapi sangat jarang gitu ya. Mungkin satu dua gitu saja ya. Kemudian the last one is
about pronunciation. Nah, pronunciation ini bukan hanya pronunciation for every single words ya, tetapi juga full sentence-nya. Berarti ini juga berkaitan dengan intonation. Because Indonesian and also English is different. Teman-teman harus belajar intonasinya juga biar sound natural. Apakah perlu mirip bule gitu ya? Jawabannya ya perlu, tapi nggak 100% teman-teman. Kayaknya di pertemuan pertama kan saya sudah I have told you right about how to improve our pronunciation ya. Coba saya share ini teman-teman. Saya share ini ya. Oke. 6 minutes English podcast. Nah, ini ya. Ini kan sudah processor kayaknya ya, teman-teman. Nah, ini adalah cara untuk meningkatkan pronunciation gitu. Ini contoh topiknya ya. Ini barusan diupdate teman-teman 30 of January 2025 ya. Becoming a musician. Kita klik ya di sini. Ini eh, variety of vocabulary-nya dan juga topiknya banyak sekali. Oke. Nah, kita cek di sini ya. Kita klik. Nah, di sini ada download PDF. This is for accessing the script and also this is for download the audio. Misalkan ya, saya putar teman-teman ya. 6 Minute English From bbclearningenglish.com. Hello, this is 6 Minute English from BBC Learning English. I'm Pippa. And I'm Neil. Now, Neil, have you ever wanted to be a musician? Oh, yes, Pippa. I still want to be a musician. I've been playing my guitar since I was 14. Wow, well, maybe one day you'll manage it. Who knows? What about you? I don't think I'd like to be a musician. I think it would be a bit stressful, especially if you had lots of fans and were really successful. Yeah, I wonder what life as a musician is actually like. We'll be finding that out in this programme as we hear from some people around the UK who would like to become successful musicians. And we'll even listen to some of their music too. But first, I have a question for you, Neil. In the UK, we have a weekly chart of the best-selling songs in the country, and the top-selling song is called The Number One. But which musical artist do you think has had the most UK number one songs? Is it A, The Beatles, B, Ed Sheeran, or C, Elvis Presley? Oh, well, I think that's easy. It must be. Oke, nah itu ya. Jadi ini nanti caranya kita dengarkan. Perhaps you have to listen to the audio twice or 3 times. Kemudian teman-teman baca, Hello, this is 6 Minute English from BBC Learning English. Pipa. Nah itu direkam. Nanti rekamannya diputar, di-compare ya, compare your recording with uh, the original audio. Nanti kalau misalkan menemukan mistakes in the intonation and also pronunciation, coba diulang lagi, direkam lagi, gitu. So this is the strategy how to improve your pronunciation and also your intonation. Okay, clear? Any question, everyone? Izin nanya. Jadi Ya. pas kita udah dengerin tuh beberapa kali kan, terus record Mhm. dan compare, maksudnya harus sama persis kah intonation-nya dan pronunciation kan udah pasti harus sama tuh. Kalau intonation-nya juga harus sama persis sama yang di video atau gimana? Kalau sama persis kayaknya intonasi itu kan berkaitan dengan juga kecepatan ya. Itu nggak apa-apa. Yang penting nadanya oke gitu ya. Jadi nggak harus Hmm. sama persis 100%. Kalau misalkan 90% gitu ya. Kalau misalkan juga waktunya, timingnya itu juga agak beda gitu ya. Itu nggak apa-apa gitu. Yang penting apa ini intonasinya sudah oke. Gitu ya Kak. Oke, noted. Thank you, sir. Oke.
Itu topiknya banyak ya teman-teman. Kemudian kosakatanya juga bervariasi. Nanti itu bisa membantu kalau misalkan dapat topik yang sama ya. For example, you have listened to the topic about music and then you got music. Nah, coba disampaikan gitu ya. Coba digunakan di situ. Oke. Nah, di sini teman-teman ini ngomongin aksen. Ngomongin aksen ya. L1 accent has minimal effect on intelligibility. Nah, ini ya. Jadi diusahakan ini nilai 8 teman-teman ya. Nilai 8 ini aksen kita misalkan nih we are Japanese ya. Japanese misalkan Sundanese atau yang lain ya. Misalkan aksennya terbawa ya berarti di bawahnya 8 nilainya nanti. Karena kan nilai 4 ini komposisinya kan masing-masing 25% kan ya. Jadi di rata-rata, kalau misalkan teman-teman bagus di pronunciation sama Indonesia kan bisa mengangkat yang poin-poin yang lain gitu ya. Oke, untuk speaking paper based atau CBT ada perbedaan kasar. Jadi gini, ini saya masih belum tahu ya paper based case-nya kayak gimana. Karena sekarang itu ada video conference ya. Kadang itu paper based. Saya masih belum tahu karena mayoritas pakai computer base ya. Kadang computer base yang di report oleh peserta ke saya itu eh, sebagian ada yang pakai video conference ya, nggak hadir di tempat eksaminernya, ada yang hadir langsung. Kalau dulu pengalaman saya masih paper base semuanya, belum COVID ya, itu masih paper base semuanya, itu eksaminer masih hadir gitu. Bahkan apa ini eksaminer yang dulu mengajar saya itu beliau mengatakan kalau misalkan nih ya di Sumba ya di Sumbawa itu ada tes ya ada tes beliaunya hadir ke sana menguji langsung ke sana belum ada teknologi video conference ya semasif sekarang gitu hadir tapi kalau sekarang ambil paper piece saya kurang tahu apakah eksamennya hadir atau tidak gitu jadi itu kadang itu hadir ya kadang itu pakai video conference tapi sama saja teman-teman gak ada bedanya di situ meskipun beliaunya nggak hadir pakai video conference teman-teman juga harus eh, apa ini harus menggunakan gesture kemudian apa ini ketika ngomong juga harus natural ya kemudian harus juga sesuai dengan kriterianya semuanya itu jadi sebenarnya nggak terlalu banyak perbedaannya hanya beliaunya hadir sama tidak gitu karena semuanya kan proses direkam dan proses untuk apa ini paper base beliaunya hadir juga direkam teman-teman karena mereka nggak langsung menilai di situ. Nanti ada sesi sendiri, tersendiri ya. Mereka memutar ulang recordingnya gitu. Mereka juga punya catatan kan, tapi nggak langsung menilai, bukan nilai akhir ketika di kelas itu. Nanti ada waktu khusus, makanya kan nggak bisa keluar langsung nilainya kan. Kecuali kalau reading sama listening ya, itu kan udah pasti muncul. Skornya langsung selesai. Tes computer based langsung muncul di sistemnya mereka kan. Tapi kalau writing sama speaking mereka butuh waktu untuk eh, memeriksanya lagi untuk memastikan bahwa skornya itu sesuai dengan marking kriterianya atau band descriptorsnya IELTS gitu ya kak ya. Oke, sekarang kita ke bagian ini dulu ya. Oke, ada pertanyaan lagi kak. Kalau video conference terus pertanyaannya yang dikasihkan kurang jelas apa boleh ngulang? Mister dan apa ngaruh ke skor juga kalau ngulang pertanyaan? Sebenarnya ngulang pertanyaan itu hal yang bagus kak. Kita konfirmasi ya. Jadi gini, misalkan nih nggak jelas nih pertanyaannya. Kita bisa pakai cara kayak gini. Sorry, would you mind? Nah, sekaligus tanya, sekalian kita tunjukkan kalau kita punya grammar yang bagus, pamer sekalian. Sorry, would you mind rephrasing your question, please? Nah, would you mind? Pakai would you mind kan? Jaren habis itu, pipe up ink. Nanti mereka rephrase lagi gitu. Tapi jangan sering-sering, Kak. Kalau sering-sering nanti akan menjadi comprehension problem. Oke? Comprehension problem untuk apa ini memahami apa yang atau mendengarkan mereka yang mereka sampaikan. Oke, jadi bolehlah sesekali atau 2 kali gitu ya, atau 3 kali gitu. Nggak seterusnya, nggak semua part kita kita apa ini kita lakukan itu gitu.
Oke, jadi boleh Kak, boleh. Jadi kita sangat dibolehkan untuk melakukan konfirmasi gitu ya. Tapi catatannya jangan semua pertanyaan. Khawatirnya mereka menyangka bahwa kita ada problem di comprehension gitu kan ya. Oke. Banyak kok cara, misalkan sorry could you please bla 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 gitu ya. Banyak kok. Itu kan polite request ya. Jadi kita sekalian klarifikasi, sekalian menunjukkan kalau kita itu paham dengan polite request, bagaimana caranya, gitu ya. Kemudian untuk IDP atau BC, secara institusi mungkin ada perbedaan. eh saya nggak tahu ya Kak ini Kak. Belum belum ada cerita sih. Kadang ngambil di BC mereka juga sukses, di IDP juga sukses gitu ya. Gitu. Karena mereka punya SOP yang sama Kak. SOP-nya sama. Gitu. Saya dulu di ILF, hampir sama kok, Kak. Nggak ada perbedaan. Gitu ya. Ini pertanyaan juga sama. Tes EDO atau BC, sama saja, Kak. Prosedurnya sama. Oke, jadi SOP-nya mereka sama. Bahkan examiner pun, jangankan SOP ya, examiner pun setiap tahun itu mereka diuji kelayakannya. Gitu. Jadi ada sertifikasinya mereka setiap tahun untuk menguji persepsi mereka, apakah mereka persepsinya sudah sama, ya gitu. Jadi saya yakin eh, masih terkontrol ya semuanya itu dan sama. Oke, Em, British Council itu ownernya IELTS, IDP pun juga ownernya IELTS. Itu jadi sama, mereka sama-sama ownernya ya. Coba dicek di sertifikat itu kan pasti muncul logo-logo mereka karena mereka itu apa ya, sama-sama ownernya gitu. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Yap, kita langsung ke bagian ini ya. Saya bantu jawab biar cepat kita nanti banyak praktisnya. The test last about, ini jawabannya adalah 14 minutes. Ya, around ya, about ini yang kata about sama dengan around ya, sekitar 14 menit, bisa 15 atau 13 ya tergantung lah, tergantung examinernya teman-teman ya. Dan tergantung jawabannya teman-teman juga, apakah terlalu singkat atau terlalu banyak gitu. And then there are parts to the test. There are three, part 1, part 2, and last one, part 3. In the first part, it means part 1. In the first part, you will be asked questions on, ini jawabannya adalah everyday topics. Topik keseharian gitu. Jadi bisa kok dijawab dengan orang awam, teman-teman. Jadi bukan jawabannya itu bukan berkaitan dengan subjek spesifik subjek tertentu ya, yang dijawab dengan orang tertentu, misalkan di bidang hukum. Pertanyaannya berarti yang bisa hanya orang-orang di bidang hukum. Tidak, tidak. Apa ini jawabannya, pertanyaannya semuanya itu adalah pertanyaan yang didesain untuk kalangan umum, walaupun topiknya berbeda-beda gitu ya. Then the next part, it means part 2 ya, of the test you will be given one topic to talk about. Ini part 2 ini agak panjang ya sesinya. Jadi kita akan diberikan satu topik, kemudian we will be given 1 minute to prepare. Then after that we will speak between 1 to 2 minutes. Itu part 2 ya. Jadi ngomongnya agak panjang sampai 2 menit. Kemudian in this part, nah udah saya sampaikan barusan, in this part you will have 3 seconds to prepare, 1 minute ya untuk bersiap-siap. eh Topiknya umum Kak, kita bisa pakai kosakata yang umum ya, tenang saja, nggak apa-apa Kardi. Jadi topiknya itu masih topik umum, dan ada ya kosakata yang untuk umum kan banyak gitu ya, insya Allah tahu kok, saya yakin. Kemudian you will then talk for a maximum of 2 minutes. Udah saya sampaikan tadi ya, maksimal 2 menit untuk ngomong di part 2 itu, 1 sampai 2 menit. Nanti ada strateginya teman-teman, bagaimana caranya ya mengatasinya. In the last part of the test you will, ini last part, it means this is part 3 ya.
Nah, part 3 itu topiknya sama dengan part 2. Kalau misalkan ini topiknya about holiday or about transport system or about your hobby. Nanti di part 3-nya topiknya juga sama. Cuman part 3 ini isinya tuh opini. Banyak opini-opini gitu ya. Ya, tanya tentang pendapat kita terkait dengan itu. The test is recorded, ya, in case it needs to be remarked gitu. Karena kita punya kita punya hak untuk request, remarked, remarked, ya, apa ini menilai ulang atau meminta examiner meninjau ulang hasil speaking kita. Itu diberikan fasilitas kayak gitu, teman-teman. Akademik dan general speakingnya ada perbedaan kasar? Tidak ada. Tidak ada, ya. Sama. Yang beda itu writing task 1 sama reading. Apa ini modelnya reading. Maksudnya bacaannya ya. Kalau general training eh, reading itu berkaitan dengan iklan, berkaitan dengan apa ini surat kayak gitu ya. Tapi kalau akademik kan teks yang panjang gitu aja. Tapi model soalnya hampir sama. Kalau general training kan writing task 1-nya itu surat ya, berupa apa ini berupa letter yang formal sama informal gitu aja. Part 2 untuk writingnya sama, speakingnya juga sama gitu. Oke, ya, kita di sini dulu. Oke, teman-teman. Sekarang saatnya untuk mengingat-ingat ya strateginya ya, teman-teman ya. Yang pertama, ini strategi sudah saya berikan ke apa ini ke banyak orang ya, teman-teman, dan ini efektif. Eh, Kemarin saya dapat kabar member yang di Australia yang WHV skornya 6,5. Itu semua skor itu kecuali listening ya, listening 7, yang lain 6,5 semuanya. Jadi it works, termasuk strategi writing saya ya yang pernah saya sampaikan ke teman-teman ya. Writing teman-teman, list dibuka ya, websitenya itu, kemudian sampel answernya ditulis ulang ya. Itu it works teman-teman, serius ya, it works. Nah, kemudian speaking juga. Nah, sekarang topiknya apa ini, speaking gini, caranya gini teman-teman. Tadi udah pertama tadi kan sudah ya, strategi pertama ya, listen and record ya, itu digunakan, itu efektif juga. Kemudian sekarang yang kedua nanti, ini biasanya kan kita nervous tuh, nggak pernah ngobrol sama orang bule gitu ya, sama bule kita jarang, tiba-tiba di ruangan cuman berdua gitu kan, kemudian di interview ya. Nah, itu kan nervousnya kadang itu luar biasa, padahal bagus. Karena kena nervous, akhirnya kosakata yang advance yang dimiliki nggak keluar. Kemudian banyak filler-fillernya. Kemudian comprehension problem akhirnya muncul gitu. Jadi diusahakan, ini tips yang kedua, examiner itu anggaplah teman. Ya mereka tuh ramah teman-teman. Very, very kind mereka itu. Karena kan mereka dibayar mahal kan. Ya, jadi ketika menguji mereka tuh iya baik sekali gitu loh. Kadang kita sendiri yang agak nervous gitu. Nah, kalau misalkan nih ya, saya tanya ke teman-teman ya, kalau teman-teman berbicara nih sama orang yang nervous kan gak enak. Iya nggak? Kita marah yang gimana gitu loh. Ini orang kok gini yang ngomong yang ini. Nah, kalau yang diajak ngobrol itu orangnya enak, sebenarnya juga bakalan excited banget gitu loh. Dan teman-teman juga nyaman di situ ketika ngobrol gitu. Jadi pertama anggaplah examiner itu teman, teman ngobrol biar santai gitu kan. Kalau santai itu kan kita banyak topik yang diomongin. Santai itu juga kita membuat kita itu banyak inspirasi. Kita mau ngomong apa ya? Mau ngomong apa next 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 itu mudah gitu ya. Oke, itu tips yang kedua ya. Tips yang kedua adalah anggap examiner itu seperti teman. Oke, clear? Pakai kacamata hitam. Janganlah, natural saja Kak, natural.
Karena poin-poin pentingnya adalah kata kuncinya ya. Kata kuncinya speaking itu natural, speak naturally. Itu kata kunci yang utama gitu ya. Makanya saya dibilang eh, apa ini santai, relax gitu ya. Jadi kan terlihat natural, nggak seperti kita ujian. Itu semakin tinggi nilainya teman-teman. Gitu. Bahkan dulu tips dari examiner yang ngajar saya waktu mock test ya, beliau bilang senyum gitu ya, senyum. Nggak ada skor, nggak ada sinyal di senyum ya, nggak ada. Ini kan nggak ada senyum ya. Coba saya mundur ya. Nggak ada smile itu nggak ada smile. Tapi kalau teman-teman tuh senyum, menunjukkan raut muka yang santai, ramah, itu nanti dapat skor khusus. Ya, bukan gimana ya? Di antara beberapa tes ini, yang kadang ada subjektivitas nih yang muncul nih, kadang ada ya, kecil meskipun kecil ya, itu speaking. Kalau examinernya nyaman kan berkesan, gitu kan? Oke. Nah, kalau orang itu nyaman, ngomongnya santai, berarti bahasanya bagus. Logikanya gitu. Bahasanya bagus, itu pede. Pede berarti senyum. Ya, menunjukkan raut muka yang ya yang sumringah lah kata orang Jawa gitu ya. Yang senyum gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi coba santai gitu. Oke, santai tadi caranya menganggap misalnya itu teman ngobrol ya. Oke, itu yang dua ya, yang kedua. Kemudian tips yang ketiga, the third one is uh, borrow your friends' experience or your family's experience. Misalkan nih ya, dulu saya dapat topik hewan, piaraan, pets. Dan ketika latihan, tadi kan saya sudah menunjukkan ya bagaimana strategi saya latihan biar topiknya banyak yang pernah saya ditanyai, gitu ya. Nah, sebanyak topik yang pernah saya dilatih ya sama teman-teman saya dulu, kita latihan bareng, itu nggak pernah muncul topik binatang piaraan, pets. Bingung dong. Ya, akhirnya saya ingat strateginya, ya santai. Strategi yang lain adalah pinjam pengalaman teman. Karena nggak ada teman-teman skor di sini kebenaran nggak ada, kejujuran nggak ada. Ya, karena apa? Yang dinilai bukan kejujuran, yang dinilai adalah how do you perform using your English in speaking. Whether your information is not true or not, itu mereka nggak peduli. Yang penting menjawab sesuai dengan topiknya, gitu ya. Akhirnya saya dulu ingat-ingat bahwa teman saya tuh punya hewan piaraan. Saya jawabnya gitu daripada teman-teman jawabnya tidak, berarti kan negatif kan, berlawanan toh. Kalau positif positif kita bisa mengembangkan, tapi kalau negatif coba cari alasannya negatif, kenapa aku nggak punya pet bla bla bla, tambah pusing. Dan yang disampaikan sedikit ya, part 2 itu kan panjang. Kalau kita bilang saya nggak punya pet, saya nggak suka bla bla, alasan itu malah susah cari alasannya. Jadi mending disampaikan yang positif. Yang positif kan berarti punya gitu kan, yang negatif kan berarti tidak punya gitu kan. Nah ini makanya Kak, triknya adalah ini kan pertanyaannya Kak Ardi, biar nggak terjebak, santai gitu ya. Nanti kita berputar-putar di situ nggak apa-apa, meskipun ada yang nggak sesuai dengan kebenarannya, itu nggak dinilai Kak Ardi. Misalnya kita revisi, oh iya, sorry sorry, it's my mistake, I forget about this one. So the fact is that, nah kita bisa revise sih di situ Kak. Again, yang dinilai bukan kebenarannya. Yang dinilai adalah bagaimana kita menyampaikan informasi. Gitu ya. Oke, kita menggunakan grammar yang bagus, intonasi yang bagus, bukan kebenarannya. Kita menjawab sesuai pertanyaan, gitu aja ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan topiknya itu unfamiliar, coba pinjam pengalaman saudara, pinjam pengalaman teman di bidang itu yang pernah melakukan itu gitu ya. Anggaplah itu pengalaman sendiri gitu saja, nanti di develop. Daripada coba nanti teman-teman buktikan ya, kata-kata saya buktikan.
Kalau misalkan teman-teman kontra dengan pertanyaannya, it means jawabannya itu ke arah yang tidak, itu susah developnya. Gitu ya, apalagi part 2 sama part 3 itu kan dua part tuh nyambung topiknya. Part 2 topiknya tadi udah saya contohkan ya, misalkan saya tadi dapat patch, part 3-nya juga dapat patch sama. Itu sudah aturan teman-temannya, sudah aturan itu. Part 2 sama part 3 topiknya itu sama. Gitu. Oke, clear? Tiga strategi ya tadi ya. Listen, record untuk improving, then apa ini harus santai ya, harus benar-benar santai. Dan yang ketiga, pinjam pengalaman teman, gitu, atau saudara ya. Yang terakhir sekarang, yang keempat. Siap menerima yang keempat? Oke. Yang keempat, aduh saya kok malah nggak bisa ingat sekarang lupa. Oke, tips yang keempat, ya keempat eh, untuk speaking itu adalah gunakan gesture, ya gesture, gerak tubuh. Itu kan akan terlihat kita itu natural gitu ya, gerakan tubuh, gerakan kepala, ya gerakan eh apa ini bahu gitu ya, kita ngobrol. Nah, itu kan juga mempengaruhi. Kalau tangan kita itu di atas meja saja dan nggak gerak, itu malah menimbulkan nervous yang luar biasa, teman-teman. Nggak bisa rileks gitu. Jadi senatural mungkin, senatural mungkin ketika kita ngomong, ya kayak ngomong sama teman lah. Coba perhatikanlah teman kita ketika ngobrol dengan kita ya, di depan kita, coba perhatikan kan pakai gesture. Oke, pakai gesture teman-teman, itu bisa menurunkan apa ini nervous, biar nggak parah-parah lah nervousnya gitu ya. Oke, sekarang yang terakhir. Nah, yang terakhir sekarang ya, strategi yang terakhir ketika menyampaikan, kondisikan seperti bercerita. Orang bercerita kan urut kan ya, dari fase pertamanya, next berikutnya kayak gimana, berikutnya kayak gimana, itu kan urut. Jadi yang mendengarkan pun enak. Beda kalau kita nggak terstruktur, habis ngomong A ngomong B, ngomong B ngomong D, setelah D ngomong F, balik lagi ke B, balik lagi ke F, kan itu membingungkan gitu. Jadi coba ya, eh, apa ini, seperti cerita gitu, seperti cerita gitu aja ya. Dan yang terakhir nih, yang terakhir ya, berarti akan 6 ya teman ya. Yang terakhir ya, yang terakhir adalah bayangkan, misalkan nih topiknya adalah, ya topik itu berkaitan dengan ya holiday. Nah, holiday berarti kan teman-teman pergi ke tempat wisata kan ya. Bayangkan sekarang lagi di tempat wisatanya. Nah, dengan cara seperti itu kita punya ideas yang banyak. Atau tadi topiknya tentang pets. Kebetulan teman-teman pernah ke rumah saudara yang punya pets dan melihat kondisinya bagaimana merawatnya. Coba bayangkan dan sampaikan itu. Bayangkan sekarang di tempat itu ya, kemudian teman-teman describing. Ah, itu bagus, itu lengkap, udah lengkap itu. Gitu ya. Oke, yang membedakan part 2 sama part 3. Part 2 itu kita ngomong sendiri ya, long long talk. Itu 2 menit, Kak. Kalau part 3 seperti part 1, tanya jawab, cuman pertanyaannya lebih komprehensif ya, banyak yang berkaitan dengan opini-opini gitu. Itu part 3. Oke, any question lagi? Silakan teman-teman. Kardi kalau ada pertanyaan lagi silakan, teman-teman yang lain. Silakan jika ada pertanyaan. Everyone no? No question? Nah, sekarang ada pertanyaan nih, ada contoh pertanyaan ya. Silakan dijawab ya teman-teman ya. A, B, atau C ya. There are 3 questions. 1, 2, 3. Which one is the best one?
Silakan sampaikan di kolom chat. Mister, maaf saya ada pertanyaan. Silakan Kak. Eh, kalau tadi kan kalau misalnya nggak ada pengalaman yang ditanyakan itu, boleh apa pakai pengalaman orang lain gitu ya, Mister. Betul. Nah, kalau semisalnya nih contohnya gitu ya, misalnya di pertanyaannya itu apa pernah nggak ke liburan menyenangkan ke pantai kayak gitu. Nah, tapi dijawabnya tuh, oh misalnya enggak, tapi aku punya pengalaman naik gunung, misalnya kayak gitu, boleh nggak, Sir? Atau lebih baik mending pinjem aja pengalaman orang lain gitu? Oke. Nah, kalau misalkan topiknya itu tentang holiday ya, kebetulan tentang holiday dan masih di part one itu masih oke Kak. Tapi nanti kalau di bagian yang kedua itu nanti malah nggak sesuai dengan prom. Di bagian kedua itu ada promnya ya, ada prom satu, prom dua. Prom itu alat bantunya ya, alat bantu untuk eh, menjawab poin apa saja sih ya yang perlu dijabarkan gitu. Nah kalau sekarang promnya nggak sesuai itu malah malah bingung. Tapi kalau konteksnya part one itu kan ada kita itu nanti di part one ya, kita diberi 2 sampai 3 topik yang berbeda. Tujuannya itu untuk menguji nih kemampuan kita. Oh, ternyata topik ini kurang kurang familiar ya, mungkin buat dia ya dicoba topik yang lain gitu ya. Kita tuh juga menguji menguji kemampuan juga. Dimana kalau topiknya agak sulit nih, bisa nggak dia gitu. Nah, kalau di bagian satu, part one, I think it's okay, Kak. Tapi kalau di part two, nanti malah kita bingung sendiri di situ, gitu ya. Atau mungkin kalau nggak teman atau saudara yang mungkin kita bisa, kadang kita melihat movie yang berkaitan dengan pantai. Nah, kita bisa 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 gunakan itu gitu Kak. Cuman kalau di part 2 sama part 3 saya rasa rawan. Rawannya kenapa? Kalau saya bilang Kak nggak apa-apa, khawatirnya nanti Kakak ketika dapat soal kayak gitu kemudian diimplementasikan dan promnya itu beda-beda, ya nggak sesuai dengan tadi ya mountain, promnya cocok dengan beach semua, nanti bingung tambahan Kak. Malahan Kak ya. Oke, jadi intinya kita boleh improvisasi gitu, tapi di part satu ya. Karena nanti next soalnya itu beda topik, kayak gitu ya. Dan soalnya kan banyak Kak. Walaupun sama topiknya, tapi kan nanti di stop sama examiner karena nanti gini teman-teman. Buat teman-teman semua ini ya, examiner itu nanti akan menyetop kita kalau terlalu panjang. Bisa dilihat kok di YouTube ya. Contoh band 9 kayak gimana. Coba teman-teman pahami durasinya. Per pertanyaan dijawab dengan berapa menit. Tapi bukan berarti ketika examiner menyetop kita untuk ngomong dengan memberikan pertanyaan berikutnya itu nggak baik. Tidak. Mereka berusaha untuk on track saja ya dengan waktu yang sudah disediakan gitu ya. Oke, jadi jawabannya gitu Kak ya. Kalau menurut saya part satu oke, tapi part 2 sama part 3 mending jangan ya, sesuai saja ya Kak ya. Gitu. Oke, Sir. Thank you. Oke. Mending kita berbicara terus sampai pertanyaan selanjutnya atau gimana, Sir? Em, Iya nggak apa-apa seperti itu. Seperti itu juga nggak apa-apa yang part 2 ya Kak. Part 2, part 3 nggak apa-apa. Nanti eh, part satunya kita bisa menggunakan strategi mungkin 3 kalimat, 4 kalimat sudah beres. Karena hanya short conversation saja kalau part satu itu. Gitu. Oke. CAA itu sudah dijawab sama Kak Aul dan Kak Redia ya CAA. CAA. Oke.
CAA. Saya bantu menandai ya. CAA. Oke, teman-teman kita bahas dulu ya. Udah dibaca semua atau belum ini, teman-teman? Paling nggak udah membaca, walaupun belum jawab. Nggak distract gimana, Kak Ul? Maksudnya? Maksudnya kayak waktu tengah-tengah kita lagi ngejawab pertanyaan tiba-tiba desainer nambahin pertanyaan gitu. Oke, oke. Ya, mungkin Kak, karena konteksnya kan ngobrol ya. Tapi kalau part 2 nggak boleh. Secara aturan ya, secara aturan di part 2 itu waktu kita sendiri ya. Part 2 kan gini. eh apa ini prosedur part 2 ya. Part 2 of IELTS speaking. Kita diberikan topik berupa kartu. Ada kartu yang diberikan, ya kertas lah di situ, itu namanya card. Diberikan ke kita, kita dikasih selembar kertas dan juga pensil atau pulpen disediakan. Kita diberi waktu 1 menit untuk prepare. Nah, prepare itu kita lakukan membuat note di sini, ya, sesuai dengan topik yang ada di sini. Setelah 1 menit, kita dipersilakan untuk ngomong. Durasi ngomong itu 1 sampai 2 menit. Tetapi biasanya saya sarankan jangan 1 menit, terlalu pendek dan belum banyak kosakata yang dipamerkan. Oke, di sini kita itu pamer teman-teman, pamer kemampuan ke examiner. Kalau kita nggak pamer kosakata, nggak pamer grammar, dari mana mereka menilai kita, gitu ya? Kan nggak bisa kalau kita nggak menunjukkan kemampuan kita ke mereka, mereka bisa assess kan, gitu. Jadi waktu 1 menit ini sangat sangatlah kurang menurut saya ya. Apalagi kurang dari 1 menit itu nggak boleh, nggak sesuai dengan aturan, malah nilainya nggak bisa 6, gitu ya. Oke, nah di dilanjutin saja sampai yang ke sampai menit kedua sampai 2 menit. Nanti mereka menyetop kita gitu. Jadi menurut saya dimaksimalkan saja waktunya ya, gitu. Kalau ngedistract ya nggak apa-apa, itu kan kita anggap sebagai ke distract itu satu ya, part 1 ya Kak, dan part 3 nggak apa-apa, itu sebagai bahan untuk ngobrol. Distract kan mereka membantu kita untuk apa ya, develop ideas kita, nggak apa-apa Kak. Tapi part 2 nggak boleh, ini 1 sampai 2 menit ini waktunya kita, waktu khusus kita untuk ngomong. Examiner nggak boleh tanya, gitu. Yang diperbolehkan mereka hanya mengontrol waktunya saja ya. Iya, disediakan Kak, nggak boleh di tes itu semuanya disediakan ya. Bahkan nanti ketika masuk itu steril. Kita nggak boleh bawa misalkan bawa minuman ya, itu dicek label-labelnya. Kalau kita bawa air kemasan disuruh lepas air apa ini label kemasannya. Bahkan kalau misalkan di ruangan itu ada gambar-gambar itu dibalik sama mereka. Dulu gitu Kak. Kayaknya sekarang juga sama prosedurnya ya. Dipastikan di tembok itu nggak ada lukisan atau yang lainnya gitu. Bahkan kalau kita flu ya, kemudian kita pakai sapu tangan atau tisu, itu diperiksa dulu ada nggak tulisan di situ, gitu. Kemudian jam tangan nggak boleh dibawa karena ada jam. Gitu. Dipastikan ada banyak apa ini aturannya ketat sekali ya di sana. Gitu. Jadi alat tulis mereka yang menyediakan. Oke, kita hanya membawa KTP saja waktu masuk. Oke, clear? Nah, oleh karena itu, teman-teman, ini kemarin saya sampaikan ke Kak Taskia ya, waktu dia apa nih ambil kelas private untuk writing, feedback writing itu. Saya sampaikan ke Kak Taskia, Kakak tuh kalau tes kita ngobrol-ngobrol, akhirnya saya sampaikan, kalau tes itu hamin seminggu, kita jangan sampai begadang. Hamin seminggu, kita harus jaga makanan, pola makan harus dijaga. Kita sakit flu, itu pengaruh ke nilai. Nggak bisa konsentrasi full. Ini sudah banyak teman-teman buktinya ya. Kejadiannya juga sering. Apalagi mules ya, sakit perut. Kadang itu kebanyakan minum, kebelet pipis, ke toilet. Ya, itu mengganggu banget dan itu mengurangi, bukan mengurangi ya, mempengaruhi skor. Ya, skornya seharusnya lebih tinggi karena ada permasalahan tadi. Akhirnya nggak semestinya skornya seperti itu
Akhirnya dapat seperti itu. Gitu. Ya. Jadi tidur cukup, makanya dijaga, jangan sampai sakit perut. Ya. Itu perlu banget gitu. Karena kondisinya ketika tes tuh harus benar-benar fit ya, apalagi kan mahal banget kan. Jadi jangan sampai diusahakan loloslah di awal itu ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita fokus ke sini ya, ke sini dulu ya. Ini jawabannya. Kalau jawabannya sih ini grammaticalnya kacau ya. Maksudnya struktur kalimatnya kita lihat nih. Large. There is a kitchen, a living room, and downstairs shower room, and upstairs there are 4 bedrooms and 2 more bedrooms. Kan aneh gitu ya. Ya secara itu oke lah, there's kitchen, a living room kan. Nah, yang bagus yang mana? Yang bagus adalah yang A. This is the best one. Large. It's a family house with 7 rooms and a lovely big garden. Ini aja cukup. Ya, part 1 ya. What is the area like where you live? Kalau yang A, it's boring. There is not anything to do. There are no shops, or parks, or cinemas, or restaurant, or discos, or sport centers. Nah, berulang-ulang ya kayak robot gitu ya, nggak natural. Jadi yang bagus tuh yang C. It's quite boring. There is much to do, no shops, or cinema, or anything. Nah, kita aja kan cukup ya. Iya, terlalu banyak ya teman-temannya. Or gitu. 3. What do you like most about your job? My colleagues, there are a great group and we work very well together because we cooperate rather than compete. Ini bagus. Ya, betul. Kalau yang B, ini malah my colleagues, we are team of 10 and the team leader is Cecilia. Ngapain ngomong Cecilia? Karena pertanyaannya adalah, what do you like most about your job? Kenapa Cecilia gitu ya? It's very good, she gets us. Malah orangnya. What do you like most about your job? Bukan orangnya, tapi ya bagaimana surroundingnya, lingkungannya gitu kan. eh ya, betul Kak. Ya detail gak apa-apa sih. Yang penting ketika kita menjawabnya itu natural gitu loh Kak. Ya. Kalau ini kan kayak robot gitu. No shops, oh bugs, oh cinema gitu. Ini bukan detail, ini malah kayak robot, bukan natural. Tadi kan saya sampaikan, kata kunci untuk speaking adalah speak naturally. Layaknya orang ngomong, kita ngomong bahasa Indonesia gitu ya. Coba kita ngomong bahasa Indonesia. Bagaimana sih ruangan di mana kamu tinggal atau tempat tinggal kamu gitu ya. Kita bilang, oh nggak ada toko atau taman atau cinemas ya, bioskop atau restoran atau diskos atau nah kan aneh gitu loh ya. Tuh. Betul, betul gitu. Oke. Yap. Ada lagi pertanyaan teman-teman sebelum kita praktis? Misal speak naturally tapi grammarnya rada-rada itu kira-kira penilaiannya gimana gitu ya. Oke. Nah, ini gini. Kalau writing kan udah saya sampaikan ya writing ya kemarin ya. Writing itu kalau kita nulisnya pakai kosakata yang biasa-biasa saja, tapi benar. Grammarnya pakai grammar yang simple-simple saja, tapi benar gitu ya. Itu lebih baik daripada kita memaksakan. Kalau memaksakan mengakibatkan comprehension problem, nilainya di bawah 6 mestinya. Tapi kalau kita itu jawaban kita itu clear, mudah dibaca, mudah dipahami, itu nilai 6 itu sudah dapat teman-teman. Ini sering saya sampaikan dan itu kenyataan gitu ya. Misalkan mereka yang perlu nilai misalkan nilai 5 ya untuk WHV ke Australia, 5 kan cukup. Itu sama yang gitu, Kak, gini aja loh. Ini kan targetnya segini gini gini. Nah, ini Kakak bisa dapat nilai 6 asalkan gini gini. Nah, itu bagus teman-teman. Banyak banyak yang akhirnya sukses gitu ya. Mungkin karena
khawatir aja di awal gitu ya. Bisa nggak gitu. Malah 6,5 ya ini yang saya dapat barusan nih ya. Ratingnya 6,5. Nah, 6,5 itu udah bagus teman-teman. Bagi pemula yang udah sangat bagus gitu kan nggak pernah belajar writing sebelumnya tapi tiba-tiba apa ini mau tes writing. Nah, 6,5 itu luar biasa, sudah luar biasa gitu ya. Jadi intinya gini, kalau dapat 6 saja kayak gitu. Oke, nah nanti nambah lagi 6,5 rating itu naik, ditambahlah grammar yang apa ini yang kompleks ya, agak yang ada lah gitu ya. Kemudian kosakata ditambah lagi gitu. Kemudian em, apa ini coherence-nya gitu. Nah, sama dengan speaking. Selagi speaking kita itu kita senyum, kemudian bisa dipahami, fillernya nggak terlalu lama, natural saja, grammarnya ya pakai grammar yang simple tapi benar. Itu sudah bisa 6 teman-teman. 6 itu bisa ditingkatkan lagi kan? Ya, ditingkat lagi di bagian apanya? Oh, ditambah idiom kan gitu ya. Ditambah idiom. Nanti ada uncommon words, kita pakai gesture, kita berusaha improving Indonesian. Nanti kan nambah lagi 6,5, 7 naik lagi teman-teman gitu ya. Oke, saya yakin kalau selagi itu speak naturally dan bisa dipahami itu sudah 6 Kak. Gitu ya. Nanti kan bisa dikejar dengan nilai yang lain. Yang penting nggak sampai kurang dari 6,5. Sorry, nggak sampai kurang dari 6 gitu. Maksud saya untuk akademik ya, yang untuk tesnya teman-teman yang mau kuliah S2 ya. Setahu saya kan penilaian itu per poin itu kan terpisah ya, tapi dari 4 itu yang paling penting banget pengaruh itu Mas, I mean, antara grammatical, listening, bla bla. Kak itu juga sama. Kalau versinya list ya sama Simon itu dan examiner saya dulu itu komposisinya sama Kak, bobotnya 25% gitu ya. Jadi ya harus ya apa ini harus sama semuanya. Semuanya berpengaruh Kak. Oke, semuanya berpengaruh. Sama itu imbang. Oke, clear, teman-teman? Oke, Kak Ridya. Speaking writing, Kak. Writing itu dulu ya, Kak. Writing IELTS list ya, saran saya. Kemudian speaking 6 minutes dulu. Ya, satu hari mungkin teman-teman gini, 6 minutes itu satu hari satu topik saja. Ya, nanti lama-lama pede kok, Kak. Serius ya, ini banyak bukti yang sudah tes maupun yang menjalankan. Oke, nanti lama-lama bisa karena apa ini kita need proses ya untuk memperoleh progres yang bagus gitu Kak. Yang penting setiap hari ada progres lah ya walaupun sedikit daripada uh, enggak gitu. Makanya teman-teman, kenapa sih saya sampaikan di awal? Ini juga saya sampaikan ke apa ini ke member yang ambil kelas privat cuma 5 kali meeting teman-teman ya. Dia sekarang di Australia. Wow, apa ini visanya mau habis. Kemudian mau ngajukan lagi pakai tes IELTS ya. Dia cuma 5 kali karena kerja kan. Jadi waktunya itu nggak banyak. Cuman saya pesan ke dia. Tiap hari direview ya gitu. Tiap hari direview. Dan ketika mau ambil tes, usahakan setiap hari itu harus ada progres. Maka dari itu, kalau kita sebaiknya sudah setting tanggal tesnya kapan, gitu ya. Biar apa sih? Biar semangatnya ini nggak luntur, teman-teman. Kalau kejauhan, semangatnya luntur. Otomatis nggak belajar. Otomatis kok apa ini skillnya turun, gitu. Kalau misalkan nih, teman-teman nih ya, misalkan nih ambil tes setelah Lebaran nih misalkan bulan April, berarti selama bulan Februari Maret ini belajarnya nggak boleh berhenti. Kenapa? Karena ada target April test. Nanti pada tiap minggu mock test lah pakai IELTS online. Ya, dilihat progresnya. Kemudian writingnya coba nulis. Itu teman-teman sampai nanti April. Kan saya sudah bilang, saya fasilitasi menjelang hari H tes, teman-teman boleh kontak saya.
Nanti saya berikan feedback untuk writing sama speakingnya menjelang hari HTS ya, mungkin 3 hari atau 5 hari sebelumnya. Kayak gitu teman-teman. Akhirnya apa? Semangatnya itu apa ini ya, nggak turun, malah naik skillnya, kemampuannya naik nih. Kayak gitu ya. Jadi nggak terlalu worried banget teman-teman. Harus di apa ini ditarget seperti itu. Kalau misalnya nggak ada target, ya gitu biasanya. Apa ini semangatnya kurang, akhirnya ya wis nggak tes lagi gitu. Oke, semangat ya, semangat. Oke, lanjut ya teman-teman ya, karena kurang 15 menit. Ini kita skip saja. Oke, nah sekarang satu persatu ya, saya tanya ya teman-teman ya. Siap ya? Nanti langsung saya kasih feedback. Oke, the first one. The first one Kak Aulia. Kak Aul, are you ready, Kak Aul? Yes, I already so. Okay, the first question, Kak Aul, do you spend your weekends at home or do you go out? So I told you I spend my weekend go out, hang out with my friends, not at home. Because every day, almost every day in 5 days, I spend my time at home. So in the weekend, I take my time Okay, to hang out with my friends, yep. to go into another coffee shop or another places. Oke, nah memang seperti itu ya. Jadi ketika ditanya misalnya, do you spend your weekends at home or do you go out? Kemudian dijawablah ya, I spend my weekend go out because bla 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 gitu ya. Jadi bukan bukan hanya memilih, tapi menjelaskan. Walaupun nih ada pertanyaan yang misalkan nih ya, do you? Yang lainnya do Yeah, you right. yourself? Ini jawabannya bukan hanya yes no saja, but you have to develop your answer. Kayak gitu. Kemudian fokus ke satu saja. Misalkan tadi Kak Aul ya, coffee shop ya misalkan. Do you spend your weekends at home or you go out? Ya, normally I went to the coffee shop with my friends. I think this is the best place because we can have coffee together and we can also share our experience during the week that we spend. Nah, kayak gitu ya. Itu kan bisa. Jadi fokus satu saja, kemudian di develop. Jangan panjang-panjang, itu aja cukup sudah ya. Oke, Kak Aul. Thank you, Kak Aul. Sekarang Kak Ridia. Kak Ridia, are you ready, Kak Ridia? Hopefully. Oke. Oke, your question is about Kak, do you read aloud? Yes, I am because I love reading and it's one of my favorite hobbies. So I read a lot of books from self-development, finance, business, and many other topics. So yeah, that's definitely one of my favorite things that I love. Oke. Bagus. Tadi sebenarnya setelah mention the kinds of your books ya, itu sudah cukup Kak, nggak apa-apa. Gitu. Nanti Isamil akan menambahkan lagi pertanyaan tentang hal yang sama gitu ya. Kemudian tadi grammarnya udah bener ya, one of kemudian plural sudah oke itu. Kemudian ngasih contoh gitu ya. Ini ke writing sama speaking itu hampir sama teman-teman, pola penjelasannya ya, pola kalimat penjelas. Kalau di writing itu kan kemarin kita belajar ya, ada ide pokok, kalimat penjelas. Dan kalimat penjelas disampaikan di prompt-nya itu give reasons sama examples. Gitu. Tadi Kak Rinja sudah menyampaikan ini ya. Ada reasonnya plus ada examplesnya. Kayak gitu. Oke. Jadi seperti itu cara developnya. Oke Kak Lisa, bagus. Kak Lydia ya. Sekarang Kak Hadira. Kak Hadira, ayo ready Kak Hadira? Ready, sir. Yap. Next, what do you do in your free time? Um, when I at my
I'm on my free time, I usually watch some kind of movie or drama, and or I will doing exercise. Kak, coba fokus ke satu hal aja, Kak. Oh, Biar apa ini enak developnya. Coba. What when do you I do time? yeah, when I'm on my free time, I usually watch some like movie or drama or anime. I like to watch movie because it will make out of stressful, and I'm sorry, sir. Iya, itu ya Kak caranya Kak ya. Jadi fokus ke satu saja biar mudah developnya. Dan juga eh, waktu ini kan pendek ya task 1 Kak. Nah kalau misalkan task 2 kita nggak bisa fokus atau task 3 nih ya, part 3 kita nggak bisa fokus satu yang dijawab banyak. Itu biasanya waktunya masih ada tapi kita udah stop bingung gitu. Mending satu dulu. Kalau misalkan nanti masih ada waktu nih ya di case yang lain ya, di part yang lain masih ada waktu, boleh tambahkan yang lain. Jadi ada tadi kan sempat menyebutkan 2 ya Kak. Satu di develop dulu. Kemudian I also have another free time activity. Sebutkan, jelaskan lagi lah di situ. Gitu ya Kak caranya ya. Jadi biar satu poin disampaikan dulu sampai habis, kemudian pindah ke poin yang lainnya. Mestinya sih kalau part 1 cuma satu saja cukup. Itu Kak Adira ya. Oke, sir. Oke, great. Kak Ahmad Nur. Kak Ahmad, are you ready Kak Ahmad? Oke, siap Kak Ahmad. Oke, kalau gitu ini dulu ya. Kak Ardi dulu aja Kak Ahmad ya. Setelah Kak Ardi Kak Ahmad ya. Halo, Tester, Oh, apakah bisa, suara bisa. saya Oh ya, udah clear. jelas belum ya? Tadi kayak masih agak ramai gitu. Maksudnya Oke, ini kayak siap Kak lagi Ahmad. jauh tuh mati. Udah jelas ya? Oke. Clear, clear Oke, Kak oke. Ahmad. Yap. Oke. Gimana sih? Okay, next. Your question is about how long have you been learning English? Oke. I'm learning English since I was a child. Mm-hmm. Since was start from elementary school, and after that, I'm continue learning at junior high school and senior high school. And after graduated from senior high school, I'm went to one of village in Pare. It called name Kamu Inggris Pare, and uh I'm at there learn a lot and deeply about English. Oke. Yap. Komentarnya adalah jadi yang pertama itu dijawab dulu Pak Kak. Ini how long have you been learning English ya? Sebelum Ah, di awal berapa lama gitu. oh jadi berapa tahun gitu ya, Sir? Kayak, Iya, tahunnya dulu. Misalkan nih ya. oke. uh, well, I think it's around 10 years, but I can learn effectively around 1 year when I was in Paris. Nah, kayak gitu Kak. Jadi Iya, pertanyaannya iya. dulu kejawab dulu, baru developing. Baru Iya. gitu. Itu kan juga sama ya, Iya, sebenarnya speaking ini juga kita bisa mengadopsi strategi public speaking gitu. iya. Maunya dulu, sampaikan, kemudian developingnya kayak gitu. Itu lebih lebih mudah juga Kak untuk Oh iya, benar, Sir. gitu ya Kak ya. Oke, siap, Sir. Terima kasih banyak untuk feedbacknya. Ya Kak, terima kasih juga. Berikutnya Kak Kak Dewi, Kak Dewi, Yes, Kak Dewi. ya. Is your question? Is the public transport system good, especially in your city now?
Um, yes, the public transportation is really good because I live in Jakarta. So the transportation system is quite, I mean, pretty well. But usually traffic public in Jakarta, it's really helpful because Jakarta has so much traffic, especially during the workday. So yeah, the transportation it's really useful for people during working or other. Oke. Yep. A bit nervous Kak ya? Mhm. Ya, Iya. tipsnya ya tadi ya Kak ya. Coba cari teman nih ya, latihan bareng gitu. Itu pasti pasti nervous nanti. Cuman kalau kita udah sering nervous, kita bisa mengontrol. Karena emang nervous nggak bisa dihilangkan sih Kak. Saya pribadi pun juga kadang nervous. Nggak perlu dihilangkan. Oke, bagus tadi you talk about Jakarta. Langsung aja dikasih kayak gitu. Itu bagus dikasih contoh satu spesifik apa gitu. Kemudian didevelop. Oke, good. Good konteks ini. Oke, terima kasih. Next, Kak Ardiansa. Halo, Kak Ardiansa. Yes, sir. Yep, Kak Ardi. Now, your questions is about Kak, what are some good things about your home? Mm, in my home, good thing is food. Some food in my hometown is different with other city. So if I going to other city, I miss food in my hometown. Oke, eh Kak Ardi, ini Ya, konteksnya kan adalah home ya Kak. So what are some good things about your home? Ini oh, ya. Berarti kata kuncinya di situ adalah your home, your own home, bukan eh apa ini home country-nya gitu ya. Oke, coba lagi ya Kak. Coba lagi ya. So what are some good things about your home? apa ya, susah nih sebenarnya ya. Mungkin ini Ya, ya, saya gimana? kasih contoh ya. Dijawab langsung ya poinnya dulu. Misalkan the first one, karena ini kan ada kata-kata what are lebih dari satu gitu ya. What are some good things? Saya kasih contoh satu dulu, nanti mungkin bisa tambahkan second yang kedua gitu ya. Coba kayaknya cukup. The first thing is about the food. I like the food that is cooked by my mother. I think that this is very delicious if I compare with other food that I eat even in a restaurant. Nah, seperti itu sederhananya. Gitu ya Kak Ardi ya. Kemudian mungkin tambahkan the second one. The second one is the vibes in the morning. In the morning, I always see my father drink coffee in front of my home, and I also enjoy my coffee with him, and we have conversation together. Nah, mungkin seperti itu Kak. Nggak bisa. Ya gitu ya Kak ya, caranya ya. Yap. Oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu masih di awal ya. Jadi memang butuh feedback kan ya teman-teman ya. Nanti bisa dilatih lagi, belajar dari mistake yang dibuat sebelumnya. Karena kita memang perlu mistake di awal gitu ya Kak. Oke, semangat ya Kak. Kemudian berikutnya Kak, yang belum Kalisa ya. Yes, sir. Yes, oke. Hanya Kalisa saja yang belum. Ada lagi yang belum? Yap. Kak, tell me about your friends. Do you spend a lot of time with them? Yes, I really spend a lot of time with my friends because I do think like they are such a supportive people. So I need them in my circumstance, in my environment because they are supportive to me. And
they always encourage myself to improve and improve again and change myself to be a better person. So I really like my friends and how their personality. Okay, yep. Okay, great. Great. Yap, nanti mungkin itu nanti ini kan ya. Saya kan nggak ngeliat gesturnya ya. Nanti tambahkan gesture ya biar lebih apa ini lebih relax dan lebih natural gitu ya Kak ya. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu saja ya yang bisa saya sampaikan di our first session for speaking, teman-teman ya. Oke, jadi jangan lupa dilakukan ya strategi yang saya berikan tadi ya melalui 6 minutes English. Coba ditirukan intonasinya. Nanti kalau menirukan intonasinya dan sering mendengarkan, kosakata baru bakalan nempel sendiri. Gitu. Dan bisa masuk long term memory. Oke. Jadi coba dengarkan lagi, dengarkan lagi, dengarkan lagi. Kayak gitu caranya. Itu. Jadi itu cara yang ya mungkin kalau teman-teman lagi bosen banget ya belajar ya pakai listening lah. Atau nonton nonton apa ini nonton movie ya nggak apa-apa kayak gitu ya. Oke, kemudian jangan lupa ini sudah di minggu yang ke-17 hari yang ke-17 ya teman-teman. Semestinya self study materialsnya sudah sampai di hari ke-17. Oke, paling nggak besok ya, itu udah kelar sampai 17. Academic word listnya ya teman-teman karena sudah ke writing ya, kita udah selesai writing kan. Mestinya sudah sampai 17 agar bisa digunakan di writingnya maupun juga syukur-syukur kata yang diperoleh dari academic word list itu juga bisa digunakan dalam speakingnya ya. Oke, kalau misalkan jenuh belajar ya teman-teman berhenti dulu, jangan dipaksakan ya. Kemudian jangan lupa juga pasang target ya teman-teman, kira-kira kapan nih saya mau ambil tesnya. Kalau seperti itu pasang target, kemudian bisa rutin belajarnya, maka saya yakin progresnya juga bagus gitu. Oke, semangat ya teman-teman ya. Saya tunggu juga appointmentnya ya untuk feedback writing dengan saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama Kak Ahmad. Thank you, sir. My pleasure.